Yakuza berasal dari kelompok-kelompok kriminal di Jepang pada abad ke-17. Kelompok-kelompok seperti Bakuto, penjudi, dan Tekiya, pedagang gelap, membentuk fondasi bagi organisasi kejahatan yang lebih kompleks di masa depan. Pada zaman Edo, Yakuza berkembang di tengah sistem feodal Jepang yang ketat. Mereka memperluas aktivitas kejahatan mereka dari perjudian hingga perdagangan ilegal dan pemerasan. Yakuza memiliki struktur hierarki yang kuat, mirip dengan keluarga kejahatan. Di puncak hierarki adalah Oyabun, bos, diikuti oleh Wakagashira, wakil bos, dan kemudian anggota lainnya dengan tingkat keanggotaan yang berbeda. Yakuza mengikuti kode etik yang ketat yang dikenal sebagai Ninkyo Dantai, atau gengsi yang tinggi. Kode ini mencakup aspek seperti kesetiaan mutlak terhadap organisasi, penghormatan terhadap hierarki, dan kewajiban untuk mempertahankan kehormatan pribadi dan kelompok. Selain aktivitas kejahatan mereka, beberapa kelompok Yakuza juga terlibat dalam kegiatan amal di komunitas lokal mereka. Namun, reputasi mereka sebagai organisasi kejahatan terus mendominasi persepsi publik. Dengan perkembangan ekonomi, sosial, dan hukum di Jepang modern, Yakuza menghadapi tantangan baru. Pemerintah Jepang telah mengeluarkan undang-undang yang lebih ketat untuk memerangi kegiatan Yakuza, sementara masyarakat semakin menyadari dampak negatif dari keberadaan mereka. Sejarah Yakuza mencerminkan perubahan dalam dinamika kejahatan dan kehidupan masyarakat Jepang. Meskipun mereka tetap menjadi fenomena yang menarik secara sejarah dan budaya, peran Yakuza dalam masyarakat modern semakin terbatas oleh tekanan hukum dan perubahan sosial yang terus berlanjut. Yakuza, sindikat kejahatan terorganisir di Jepang, memiliki kaitan yang kompleks dengan budaya dan tradisi Jepang yang telah ada selama berabad-abad. Meskipun dikenal karena aktivitas kejahatannya, ada beberapa aspek yang mencerminkan nilai-nilai tradisional Jepang dalam struktur dan praktek mereka. Yakuza memiliki kode etik yang kuat, dikenal sebagai Ninkyo Dantai, atau gengsi yang tinggi. Kode ini menekankan pada nilai kesetiaan, kehormatan, dan kewajiban terhadap kelompok. Meskipun terlibat dalam kejahatan, anggota Yakuza diharapkan untuk menghormati aturan internal dan mengikuti kode etik ini dengan tegas. Struktur hierarkis dalam Yakuza mencerminkan hierarki yang ditemukan dalam budaya Jepang secara luas. Oyabun, bos, berada di puncak hierarki, diikuti oleh Wakagashira, wakil bos, dan anggota lainnya dengan tingkat keanggotaan yang berbeda. Konsep ketaatan, penghargaan terhadap otoritas, dan tanggung jawab kelompok adalah nilai yang penting dalam budaya Jepang. Yakuza memiliki berbagai ritual dan tradisi internal yang unik, seperti yubitsume, memotong bagian jari sebagai bentuk permintaan maaf atau penyesalan, upacara pengambilan sumpah dan perayaan khusus dalam kalender mereka. Praktik-praktik ini, meskipun terkait dengan aktivitas kejahatan, terus dipelihara dan mencerminkan warisan budaya yang dalam di Jepang. Beberapa kelompok Yakuza menjalin hubungan dekat dengan komunitas lokal di mana mereka beroperasi. Mereka sering memberikan bantuan dalam acara-acara komunitas, festival, dan situasi darurat. Hal ini mencerminkan tradisi gotong royong dan tanggung jawab sosial yang penting dalam budaya Jepang. Kehadiran Yakuza dalam budaya populer Jepang, seperti film, manga, dan musik, mencerminkan bagaimana mereka dianggap sebagai ikon atau simbol dari aspek tertentu dari kehidupan Jepang. Representasi ini seringkali kompleks, menyoroti sisi kejam dan juga aspek loyalitas dan kehormatan. Sejarah Yakuza juga terkait dengan perkembangan politik, ekonomi, dan sosial Jepang modern. Mereka kadang-kadang memiliki peran dalam perubahan politik atau ekonomi, meskipun secara ilegal, yang mencerminkan kompleksitas hubungan mereka dengan struktur kekuasaan yang lebih besar. Pada tahun 1981, terjadi penembakan massal di sebuah pusat perbelanjaan di Osaka yang melibatkan seorang anggota Yakuza. Insiden ini menewaskan beberapa orang dan melukai banyak lainnya, menyoroti kekerasan yang terkait dengan aktivitas Yakuza dan memicu kecaman dari masyarakat. Di berbagai wilayah Jepang, sering terjadi perseteruan dan konflik antara kelompok Yakuza untuk mendapatkan kekuasaan dan kendali wilayah. Persaingan ini seringkali berujung pada serangan, pembunuhan, dan tindakan kekerasan lainnya antar kelompok Yakuza.
pemerintah Jepang telah mengambil langkah-langkah tegas untuk memerangi kegiatan Yakuza. Pada tahun 2011, undang-undang anti-Yakuza yang lebih ketat diberlakukan, melarang transaksi keuangan dengan anggota Yakuza dan memberikan hukuman lebih berat bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Kasus-kasus terkait dengan operasi perjudian ilegal dan perdagangan narkoba melibatkan banyak anggota Yakuza. Pihak berwenang sering melakukan razia dan penangkapan terhadap anggota Yakuza yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Yakuza seringkali melakukan pemerasan terhadap bisnis lokal dan menawarkan perlindungan dengan imbalan pembayaran bulanan. Bisnis-bisnis ini diancam dan dipaksa untuk membayar uang perlindungan kepada anggota Yakuza sebagai imbalan keamanan dari ancaman kelompok tersebut. Yakuza juga terlibat dalam kegiatan pencucian uang hasil kejahatan mereka. Mereka menggunakan berbagai bisnis, seperti restoran, klub malam, dan properti real estate untuk mencuci uang kotor mereka menjadi uang yang sah secara hukum. Yakuza telah mengumpulkan kekayaannya melalui berbagai kegiatan ilegal seperti perjudian ilegal, perdagangan narkoba, pemerasan, dan pencucian uang. Selain itu, mereka juga terlibat dalam bisnis legal seperti real estate, hiburan, dan investasi di sektor-sektor bisnis yang sah. Akumulasi kekayaan ini di beberapa kasus dapat memberikan kesan bahwa Yakuza memiliki sumber daya finansial yang besar. Penting untuk diingat bahwa kekayaan Yakuza sering terkait dengan kegiatan ilegal dan bayangan ekonomi. Meskipun mereka dapat memiliki pengaruh yang signifikan di beberapa wilayah di Jepang, klaim bahwa mereka adalah organisasi kriminal terkaya di dunia memerlukan bukti yang kuat dan data yang transparan. Kekayaan Yakuza sulit untuk dinilai secara akurat karena sifat rahasia dan kerahasiaan yang melibatkan aset-aset mereka. Banyak dari kekayaan mereka disembunyikan melalui praktik pencucian uang dan investasi yang kompleks, membuat sulit untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang kekayaan sebenarnya yang mereka miliki. Pengaruh Yakuza di sektor-sektor tertentu dalam ekonomi Jepang, terutama di bidang hiburan dan real estate, telah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Namun, peran mereka dalam ekonomi resmi dan dampaknya secara keseluruhan terhadap ekonomi Jepang masih menjadi subjek debat dan penelitian yang terus berlanjut. Meskipun Yakuza memiliki sumber daya finansial yang signifikan dan memainkan peran penting dalam ekonomi bayangan Jepang, klaim bahwa mereka adalah organisasi kriminal terkaya di dunia perlu dilihat dengan skeptisisme dan analisis mendalam. Kekayaan mereka seringkali disertai dengan mitos dan spekulasi, dan data yang lebih transparan dan akurat diperlukan untuk mengonfirmasi klaim semacam itu. Yakuza, sindikat kejahatan terorganisir di Jepang, telah menjadi fokus utama bagi pemerintah dalam upaya mereka untuk menjaga keamanan dan ketertiban di negara tersebut. Pemerintah Jepang telah mengesahkan serangkaian undang-undang anti-Yakuza yang bertujuan untuk menghambat kegiatan kriminal dan mempersempit ruang lingkup operasi Yakuza. Undang-undang ini mencakup larangan transaksi keuangan dengan anggota Yakuza, pembekuan aset mereka, serta hukuman yang lebih berat bagi pelanggar. Pemerintah Jepang secara aktif melakukan operasi penegakan hukum untuk menindak anggota Yakuza yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Operasi ini meliputi razia, penangkapan, dan pengadilan terhadap anggota Yakuza yang melakukan pemerasan, perjudian ilegal, perdagangan narkoba, dan kejahatan lainnya. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk membubarkan kelompok-kelompok Yakuza dengan mencabut legalitas mereka sebagai badan hukum. Pembubaran ini dapat menyulitkan mereka untuk beroperasi secara terbuka dan mengurangi legitimasi mereka di mata masyarakat. Pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap bisnis-bisnis yang dicurigai terlibat dalam kerjasama atau kolusi dengan Yakuza. Langkah-langkah pengawasan ini bertujuan untuk mencegah pencucian uang, mempersempit sumber pendapatan ilegal Yakuza, dan mengurangi pengaruh mereka di sektor bisnis tertentu. Pemerintah Jepang menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam memerangi kejahatan terorganisir yang melibatkan Yakuza. Ini meliputi pertukaran informasi intelijen, koordinasi operasi penegakan hukum lintas batas, dan upaya bersama untuk mempersempit ruang gerak Yakuza di tingkat internasional. Pemerintah juga melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh Yakuza dan pentingnya melaporkan kegiatan kriminal yang mencurigakan. Kampanye ini bertujuan untuk membangun dukungan masyarakat dalam upaya memerangi kejahatan terorganisir.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Jepang dalam menjaga keamanan dan ketertiban di negara mereka dengan mengambil tindakan tegas terhadap Yakuza. Meskipun tantangan terus ada, langkah-langkah ini menjadi bagian integral dari upaya bersama untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan terorganisir. Penegakan hukum yang kuat dan kerjasama internasional terus menjadi fokus dalam upaya ini.